detailnya, jenis pertanyaan, lalu teknik wawancara ya. Mungkin karena kalau di pedesaan mungkin kita lebih banyak dengan wawancara untuk mengumpulkan data. Dan nanti saya juga akan menjelaskan sedikit tentang iSignas. Ya baik, mengapa sih kita harus mengumpulkan data? Ya untuk apa sih gitu ya? Capek-capek ngumpulin data ya. Tentunya data adalah sangat penting karena dengan adanya data di suatu wilayah atau dalam suatu kondisi, maka kita akan memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau kondisi di sana. Dan juga data itu adalah sangat penting dalam menyusun suatu perencanaan. Tidak mungkin kita menyusun suatu perencanaan apapun, perencanaan pengendalian, perencanaan pengembangan, dan sebagainya tanpa adanya data. Juga ada suatu pengendalian ya, dan juga dasar untuk melakukan evaluasi. Bagaimana kita ingin mengetahui suatu program sukses atau tidak kalau kita tidak mengambil data untuk evaluasi. Dan juga dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Jadi penting sekali keberadaan data ini. Nah, menyangkut data, tentu data yang diperoleh harus berkualitas. Ya, kalau tidak berkualitas, ya walaupun banyak untuk apa, kan gitu ya. Yang diharapkan adalah data yang kita peroleh itu adalah data yang berkualitas. Seperti apa sih data berkualitas itu? Apa sih ya data berkualitas itu seperti apa? Nah, data berkualitas adalah tentunya data yang sahih. Ya. Sahih artinya apa sahih itu? Sahih itu artinya diambil dengan metode-metode atau teknik-teknik yang memang secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan, mengikuti metode ilmiah, tidak asal ambil, gitu ya, sehingga dia sahih, ya. Misalnya kita mungkin sering dengar ya, kalau misalnya lihat TV ada polling pendapat dan sebagainya mungkin ya, atau quick count gitu ya. Nah kita kan bertanya, betul nggak sih segitu, betul 90% gitu ya. Nah kalau nggak sahih kan bertanya-tanya kan, ini nggak sih ngambil datanya kayak apa? Nah itu sepertinya sahih. Jadi kalau pengambilan datanya dilakukan dengan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, nah itu sepertinya sahih. Apa yang sebetulnya reliable? Reliable adalah dapat dipercaya dan handal, ya, dan lengkap, ya. Kalau misalnya diharapkan data yang kita itu lengkap, bisa menggambarkan keadaan atau situasi yang ingin kita gambarkan. Nah, tentunya kualitas data itu ditentukan oleh pertama adalah instrumennya, instrumen pengumpulan datanya. Instrumennya itu tadi itu sahih atau tidak, valid atau tidak, reliable atau tidak. Nah, kalau misalnya instrumennya juga udah nggak benar, maka tentu data yang diambil kan tidak benar ya. Instrumen itu terbentuk juga kepada metode, ya, alat ukur dan sebagainya. Dan petugasnya juga. Kalau misalnya alat ukurnya udah betul, lalu instrumennya juga instrumen alat sudah betul, metodenya benar dan sebagainya, tetapi petugasnya tidak dilatih, tidak kompeten, tidak mengerti substansi juga, tetap dia tidak akan dapat mengumpulkan data dengan baik ya. Itu sangat berpengaruh ya. Sedangkan sumber data kita sudah tahu ya, data primer, data sekunder, ada online ya. Bagaimana cara memperoleh data ya? Berbagai macam cara bisa diperoleh dengan observasi. Kita mengamati langsung, kita lihat, kita catat ya. Atau dengan menggunakan kuesioner yang akan kita bahas hari ini. Atau menggunakan focus group discussion. Ini juga bisa mengumpulkan data. Kita kumpulkan responden atau audiens yang kita perlukan untuk mendapatkan data. Lalu setelah itu kita lontarkan apa-apa hal penting yang ingin kita ketahui dan kita mendapatkan input dari audiens tersebut ya. Atau dokumenter ya. Jadi kita membuat dari dokumen juga kita bisa mendapatkan data. Juga dari eksperimental ya. Kalau kita melakukan eksperimen atau pendekatan partisipatif ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini yang di sini ya, yang kuesioner ini yang akan kita bahas hari ini. Saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan bahas kuesioner. Apa itu? Kuesioner adalah serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk diisi oleh responden. Nanti isinya macam-macam, bisa diwawancara, bisa dengan dia isi sendiri, bisa pos, bisa dengan telepon dan sebagainya. Namun intinya seperti itu. Nah, kuesioner sendiri ada yang tertutup, ada yang terbuka ya. Kalau yang tertutup adalah
semua alternatif jawabannya diberikan oleh pendesain kuesioner, sedangkan terbuka penjawabannya diserahkan kepada responden, silahkan menjawab apa saja, seperti itu ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya nanti kita bahas. Mengapa harus tertutup, mengapa harus terbuka, kapan kita menggunakan yang tertutup, kapan kita menggunakan yang terbuka ya. Nah, di sini ya, tadi sudah kita bahas apa itu kuesioner ya, alat untuk mengumpulkan jawaban dari suatu pertanyaan, mengumpulkan data faktual, serangkaian pertanyaan item tertulis yang telah ditetapkan untuk menjawab suatu tujuan. Kalian semua sudah tahu. Tujuannya tentu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi. Tadi sudah kita bahas. Apa itu reliable, apa itu valid ya. Nah ini, reliable adalah sejauh mana suatu hasil konsisten. Jadi kalau kekonsistenan itu reliabilitas. Kalau kita ulang-ulang menggunakan kuesioner itu jawabannya tetap begitu gitu ya. Nah itu sebutnya reliable. Jadi alatnya itu betul mengukur, misalnya diulang-ulang pun kita akan mendapatkan hasil yang seperti itu. Dan sedang valid itu adalah sejauh mana kita menggunakan alat ukur untuk mengukur apa yang kita ukur. Misalnya gini, kalau di lab mudah ya, atau kalau di lab misalnya kita ingin mengukur suhu, tentu kita menggunakan apa? Termometer kan, nggak mungkin kita menggunakan meteran. Nah gitu, jadi kalau untuk mengukur suhu pasti kita menggunakan termometer. Nah dengan menggunakan termometer maka kita akan mengukur suhu dengan benar. Nah kita tidak menggunakan timbangan, nggak mungkin dong dengan timbangan seperti itu. Jadi menggunakan alat ukur yang benar untuk mengukur yang sesuatu yang diinginkan. Nah kalau di lab sudah jelas kalau mau mengukur ya pakai mengukur panjang pakai meteran, kalau mau berat pakai timbangan seperti itu. Namun kalau itu fenomena sosial itu instrumennya tidak ada yang fix harus kita buat. Misalnya gini, saya ingin mengetahui pengetahuan desa Bubulak misalnya ya, kelurahan Bubulak, saya ingin mengetahui pengetahuan kelurahan Bubulak tentang rabies. Sejauh mana tingkat pengetahuan rabies mereka? Apa apa alatnya? Nggak ada alat meterannya, kita harus buat dalam bentuk kuesioner. Nah, kuesionernya itu betul nggak sih? Kuesioner yang kita buat itu betul bisa mengukur pengetahuan. Artinya apa kalau bisa mengukur pengetahuan? Kalau misalnya ada 5 orang dengan pengetahuan yang beda-beda, misalnya yang satu tahu banget tentang rabies, yang satu agak nggak tahu, yang satu nggak tahu banget. Dengan kuesioner kita itu ketahuan gitu. Jadi, oh yang ini nggak tahu banget, yang ini pintar, yang ini itu ketahuan gitu. Jadi jangan sampai kita membuat alat hasilnya itu malah sebaliknya gitu. Yang nggak tahu jadi seperti tahu karena pertanyaan kita nggak jelas. Yang tahu malah seperti tidak tahu. Nah gitu ya. Malah atau sama saja. Kalau dari mana? Halo? Bohong. Kayaknya soalnya itu beda-beda tau. Soalnya kan itu langsung dari. Halo? Ya, sudah selesai. Atau ininya apa? Atau sebetulnya pengetahuan mereka beda-beda, tetapi dengan menggunakan kuesioner kita itu semuanya sama pengetahuannya. Tampaknya sama gitu, semuanya sedang atau semuanya tidak tahu. Nah, kalau demikian maka alat yang kita buat itu sebetulnya adalah tidak valid, gitu ya. Nah, sebetulnya untuk ilmu sosial itu lebih sulit membuat instrumennya, ya, lebih sulit dibandingkan dengan ilmu yang ekstra karena mereka sudah jelas alatnya, instrumennya. Kalau ilmu sosial kita harus buat, dan kita harus uji di lapangan betul tidak itu valid. Nah, seperti itu ya yang disebut dengan itu apa yang valid tadi itu ya. Nah, sekarang saya tapi kita tidak akan membahas sampai sejauh itu ya, namun setidaknya kalian tahu bagaimana sih persyaratan alat di dalam penelitian. Sama saja, baik itu penelitian sosial maupun laboratorium, semua menggunakan instrumen kalau kita akan mengukur dan harus memenuhi kaidah tersebut ya. Nah, kuesioner yang dirancang dengan baik tentunya dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan terhadap pertanyaan penelitian, dapat meminimalisasi sumber bias potensial dan memungkinkan untuk diungkapkan dengan baik ya. Sehingga kalau kita membuat kuesioner harus sesederhana dan sefokus mungkin ya.
Nah, tentunya keuntungannya, kenapa sih kalau kita menggunakan kuesioner dapat menjangkau sejumlah besar responden dengan relatif mudah dan ekonomis, karena kita sudah buat pertanyaannya ya, memberi jawaban yang dapat dikuantifikasi dan mudah untuk dianalisis. Nah, kalau kita tidak membuat pertanyaan yang struktur dalam bentuk kuesioner, tentu sulit dan lama, kita harus wawancara satu, kita mendengarkan mereka. Nah, jadi tergantung audiensnya nih. Kalau misalnya audiens kita hanya sedikit, misalnya hanya kepala desa, hanya kepala desa dengan kepala tokoh masyarakat hanya 2 misalnya. Nah, kalau seperti itu ya tidak usah pakai kuesioner, langsung saja kita tanya dengan in-depth interview ya. Jadi kita bisa bertanya, ngobrol langsung, kita bisa rekam, dapat datanya. Tapi kalau pertanyaan itu misalnya untuk peternak ayam buras, nah, banyak sekali di desa itu peternak ayam buras. Nah, kalau seperti itu, tentu kalau kita mau tanya satu-satu itu akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita lebih praktis menggunakan kuesioner, gitu ya. Analisisnya juga lebih mudah karena sudah kita coding. Nah, kekurangannya tentu ini terbatas ya terhadap masalah yang sedikit. Nah, kalau kita tahu kekurangannya, nanti kita akan bisa, oh kalau begitu saya harus tambahkan apa, gitu ya, supaya tidak terbatas, gitu ya. Lalu responnya juga mungkin akan ada misunderstanding dan sebagainya, sehingga kita mesti bagaimana. Seperti itu ya, kalau misalnya ada kemungkinan ini, maka harus ada coaching untuk enumerator dan sebagainya, sehingga tidak terjadi. Dan harus diperoleh dengan lengkap pada saat wawancara nih. Nah, sehingga di lapangan juga harus ada supervisor, sehingga jangan sampai udah sampai ke kita, oh ternyata kok datanya masih bolong-bolong dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu juga karena kita tahu kelemahan-kelemahan ini, maka kita harus antisipasi supaya jangan terjadi itu. Tipe kuesioner ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif ya. Kalau yang kualitatif itu yang itu tadi yang eksploratif, dia pertanyaannya terbuka semua. Nah, ini biasanya dilakukan untuk responden yang sedikit jumlahnya, yang terbatas saja, misalnya untuk bupati, camat gitu ya. Jadi hanya beberapa orang saja. Tetapi kalau responden kita banyak, maka kita harus membuat yang kuantitatif, sehingga memudahkan kita dalam menganalisis. Metode pengisiannya juga bisa dengan wawancara ya. Wawancara itu bisa tatap muka, bisa telepon ya. Kalau mengisi sendiri ya, kita bisa melalui pos atau melalui email, itu juga bisa. Nah, itu tergantung responden juga. Nah, kalau misalnya respondennya peternak di desa, nggak mungkin lah dia melalui email ya, pasti susah gitu kan. Mungkin dia juga nggak punya email ya. Kalau melalui pos ya bisa aja kita pos, tapi nggak berharap balik lagi ya. Mungkin dari 100 yang kita kirim paling balik 2. Nah, berarti kan respon rate-nya sangat rendah. Nah, berarti nggak efektif kita melakukan ini ya. Lebih biasanya kalau untuk di pedesaan kita lebih mudah dengan melakukan tatap muka ya, atau melalui telepon kalau memang mudah untuk dihubungi melalui telepon. Sedangkan metode wawancara itu kekurangannya ya tentu keuntungannya kalau misalnya yang udah buta huruf gitu tuh kita bisa kalau buta huruf susah ya kalau misalnya dia dikirim lewat pos atau ngisi sendiri kan. Nah, itu juga, atau ambiguitas dan itu ya, makanya kalau di desa kita lebih mudah lah untuk menggunakan wawancara ini. Nah, kekurangannya ini dia sendirikan oleh wawancara, makanya nanti kita akan bahas bagaimana pewawancara yang baik sehingga tidak menimbulkan bias ya. Memerlukan banyak sumber daya, kalau respondennya banyak, karena banyak pewawancaranya kan gitu ya. Nah, ini kalau isu-isunya sensitif mungkin kita juga agak sungkan-sungkan nanya gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya standar sih tidak masalah. Lalu kalau ini pengisian sendiri ya tentunya mudah dan sebagainya, tapi sayangnya ya ini tingkat responnya rendah. Tadi yang saya bilang ya, kalau kita kirimkan 100 mungkin cukup balik 2, yang lainnya nggak mau pada ngisi ya, pada males gitu kan. Nah ini kalau kita membuat kuesioner untuk suatu studi yang ini ya, tentunya kita buat protokol studi ya, bagaimana membuat guideline untuk semua responden. Tapi kalau misalnya sederhana saja dan respondennya juga nggak banyak, lalu pewawancaranya atau enumeratornya juga tidak banyak, itu ini ya mungkin ini bisa sedikit tidak diabaikan gitu. Namun untuk baiknya sih selalu dibuat gitu ya. Terutama itu tadi, terutama untuk
pewawancara, kalau misalnya moderatornya banyak, terus itunya juga respondennya banyak di mana-mana dan bermacam-macam ya, misalnya studi tentang avian influenza misalnya untuk peternakan. Peternakannya juga banyak macam-macam, ada layer, ada broiler, ada backyard farm, hanya yang kecil-kecil gitu ya. Lalu ada yang misalnya untuk pedagang, pengepul, rumah potong unggas misalnya nih. Nah kalau banyak seperti itu ya tentu membuat protokol itu sangat-sangat penting karena akan memusingkan kita kalau misalnya tidak ada protokol yang standar ya. Nah sekarang kita masuk ke tahapan pembuatan kuesioner ya. Pertama kita buat kuesioner buat apa sih gitu ya, tujuannya untuk apa, itu penting sekali karena nanti pertanyaannya akan mengarah ke sana semua. Itu kalau kita tidak tahu tujuannya ya nanti ngawur ya, membuat pertanyaannya nggak efektif, kemana nggak tahu. Ya kita mau apa sih gitu ya, misalnya mau mengukur tingkat pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat terhadap pengendalian rabies di Kabupaten Sukabumi. Kalau begitu pertanyaannya diarahkan ke sini. Bagaimana kita mengukur pengetahuan mereka, sikap mereka, lalu praktisnya ya, perilakunya apa sih yang sudah mereka lakukan gitu ya. Nah, berarti semua kita arahkan ke sana. Lalu untuk mengukur pengetahuan sikap dan perilaku terkait rabies itu bagaimana sih ya? Nah, tentu kita harus baca literatur dan sebagainya sehingga kita tahu kalau misalnya kita akan bertanya ke mereka itu seputar rabies, tentu seputar bagaimana misalnya kalau pemeliharaannya, apa sih yang berisiko terhadap rabies? Kalau dia diliarkan atau tidak, misalnya vaksinasinya, pemberian pakannya, lalu pengetahuan mereka kalau misalnya ada yang digigit itu seperti apa sih, harus bagaimana, dan seterusnya. Seputar itu, dan tentu kita harus tahu itu. Jadi kita harus mengetahui, membaca literatur dulu kan, nggak mungkin kita membuat kuesioner tanpa tahu apa-apa. Tentu akan nggak sesuai ya. Selanjutnya kita memformulasikan hipotesis ya, dan definisikan informasi yang diperlukan, apa sih tingkat pendidikan misalnya, lalu keaktifan di organisasi, lalu bagaimana respon pemerintah kalau misalnya ada kasus dan sebagainya, misalnya itu semua kita list apa saja yang akan kita tanyakan dan dikelompokkan ya. Nah selanjutnya adalah setelah merencanakan studi, tentukan populasi studi yang akan kita respon. Populasi studi itu adalah populasi di mana kita akan melakukan generalisasi hasil dari studi kita itu. Siapa sih? Tadi adalah masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Sukabumi. Pemilik anjing. Pemilik anjing di mana nih? Ternyata di Sukabumi itu misalnya kalau yang kita sasar adalah daerah-daerah misalnya yang endemis rabies. Kalau endemis rabies itu biasanya di daerah-daerah pegunungan, kalau di Sukabumi ya, di daerah pegunungan yang bukan di daerah perkotaan gitu. Nah kalau demikian, bagaimana nih keadaan masyarakatnya kalau begitu, pekerjaannya, pendidikannya, dan sebagainya. Jangan sampai kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden, karena bahasa yang kita buat itu harus sesuai dengan keadaan mereka gitu. Jadi jangan sampai nggak ngerti. Dan kita juga tahu hal-hal yang sensitif. Boleh nggak kita menanya misalnya, apakah Bapak memakan anjing? Nah, boleh nggak seperti itu gitu. Nah, kalau di daerah Muslim tentu mereka akan marah kalau kita tanya seperti itu kan, karena bagi mereka aneh kok nanya memakan anjing ke saya kan Muslim gak makan anjing gitu ya. Tapi mungkin di daerah-daerah tertentu nggak masalah ditanya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Ya, seperti misalnya untuk avian influenza, kita bertanya misalnya, kalau ada ayam mati diapakan? Pilihannya itu misalnya, kalau ada mati diapakan ya Pak? Apakah Bapak memakannya? Nah, kalau di daerah-daerah yang Muslim mungkin mereka masa saya makan bangkai gitu kan. Ya, tetapi di wilayah-wilayah tertentu nggak masalah, mereka makan bangkai. Nah, gitu ya. Jadi harap diketahui oleh kalian mana hal-hal yang sensitif yang jangan sampai kita menanya itu, nah itu udah bad mood, respondennya nggak mau jawab, apalagi kalau sampai marah kan gitu. Jadi akhirnya kita malah bukannya selesai gitu mengambil data ya. Nah, kuesioner harus cocok. Nah, juga bahasa, gunakan bahasa-bahasa yang memang bahasa mereka. Nah,
itu juga nanti untuk wawancara ya, kalau memang misalnya di wilayah itu bahasanya sulit bagi mereka untuk berbahasa Indonesia misalnya, atau ada hal-hal yang rancu gitu ya, itu juga harus ada native speaker gitu ya yang bisa membantu kalian di lapangan. Nah, desain pertanyaan seperti apa, ada isi ya biasa standar ya, lalu formatnya juga kalian lihat, terus ada net out, coding jika perlu ya. Nah, diuji dan diperbaiki kembali. Ini juga penting, pretest itu ya tadi itu diuji dan diperbaiki, dan validitas kalau udah oke, misalnya sudah dimengerti nih semua isinya, diuji validitasnya, tapi saya tidak akan bahas di pertemuan ini bagaimana melakukan uji validitas ya, karena waktu kita yang hanya 1 jam. Yang penting kalian tahu dulu saja layoutnya seperti apa sih kalau buat kuesioner ya. Bagaimana mendesain kuesioner yang baik? Tentu tampilannya baik ya, udah ditangkap oleh mata, jangan sampai kecil-kecil pertanyaannya sampai bingung enumeраtor itu kalau mau mengisi gimana gitu. Misalnya gini, bagaimana cara Bapak memelihara ayam misalnya ya, dikandangkan, lalu misalnya lalu di siang dikandangkan, lalu siang dilepas liarkan, malam dikandangkan, lain-lain itu titik, tapi nggak ada space untuk mengisinya sampai bingung. Aduh, ini gimana ngisinya, nggak ada space, padahal mau mengisi di situ enumerator. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan juga mudah tangkap oleh mata ya, jadi mudah, enak gitu dibaca ya. Singkat dan sederhana, jangan sampai berbelit-belit, pertanyaannya banyak banget, padahal tidak penting dengan yang kita tanyakan. Nah, relevan dan logis, tingkat respon yang tinggi tadi itu. Jadi jangan sampai setiap pertanyaan itu ditanya nggak mau jawab. Nah, kalau seperti itu berarti itu pertanyaan itu tingkat responnya rendah ya. Selalu nggak mau jawab, misalnya ada sulit banget ya pertanyaan, jadi mungkin bisa sulit, bisa sensitif, bisa bingung jawabnya gitu ya, responden, sehingga di pertanyaan itu nggak pada jawab ya. Mudah dalam peringkasan dan analisis data. Nah, ini aturan dasarnya ya. Ini adalah apa yang harus ada di dalam kuesioner ya, jadi jangan sampai nggak ada gitu ya. Di halaman pertama ini adalah alamat surat ya penelitinya, lalu judul penelitian dicetak tebal, selalu dibuat di depan. Lalu di halaman berikutnya ada informed consent ya. Informed consent itu adalah suatu pernyataan dari responden bahwa mereka bersedia untuk diwawancara ya. Itu penting sekali ya, karena itu menyangkut etik ya. Kalau nggak ada informed consent berarti kalian melanggar etik, apalagi maksa ya. Jadi harus ada informed consent. Jadi kalian sebutkan di informed consent itu isinya adalah saya dari mana ya, lalu tujuan saya itu untuk apa, melakukan wawancara itu berapa menit wawancara itu akan dilakukan, lalu apakah ada jaminan kerahasiaan dari jawaban, lalu perlakuan apa yang kita lakukan kepada responden, misalnya hanya wawancara saja atau wawancara dan juga mengambil darah misalnya dan sebagainya ya. Jika misalnya kalau misalnya dia setuju atau tidak setelah itu gitu ya, itu dijelaskan. Jangan-jangan waktunya 3 jam, nggak mau saya terlalu lama, misalnya kayak pedagang di pasar, mungkin 30 menit juga bagi mereka terlalu lama kalau lagi banyak pelanggan kan gitu. Jadi dijelaskan berapa lama ini wawancaranya supaya mereka bisa mempertimbangkan apakah mereka mau atau tidak ya. Itu untuk informed consent. Selanjutnya di semua halaman jangan lupa, nah ini jangan lupa nih, sering terlewat nih. Akhirnya kalau kuesioner lepas dan sebagainya suka bingung kita ini kuesioner yang mana, apalagi kalau kuesionernya bermacam-macam tadi ya, tanda identifikasi, item-itemnya bernomor halaman juga jangan lupa. Petunjuk-petunjuk semua dicetak tebal ya, misalnya jika ya kemana, jika tidak lanjut ke halaman berapa, dan sebagainya, semua petunjuk dicetak tebal ya. Misalnya pilihan jawaban bisa lebih dari satu, kan ada yang jawabannya hanya memilih satu atau lebih dari satu, itu juga semua dicetak tebal ya, semua petunjuk dicetak tebal sehingga enumerator dengan mudah bisa menangkap. Nah, kalau diposkan ya jangan lupa dikasih amplop, sudah ada perangkonya, sudah ditulis alamat kita, sehingga mereka kalau mau membalas tinggal masukkan ke perangko, kirimkan ke pos gitu. Jadi semua sudah kita tulis kalau itu diposkan. Sekarang urutan pertanyaannya nih. Tentukan pertanyaan itu dari yang
paling mudah sampai yang sulit gitu. Jadi jangan tiba-tiba sulit udah ada bad mood dia udah malas jawabnya kan kalau langsung sulit ya. Jadi yang mudah dulu, yang umum dulu baru yang khusus. Misalnya tanya dulu namanya, pekerjaannya, lalu kalau misalnya tentang rabies misalnya anjingnya berapa, memeliharanya bagaimana. Nah setelah itu baru yang lebih khusus lagi bagaimana sistem pemeliharaannya, apakah divaksinasi atau tidak, pernah ada kasus di sini, pernah ada di tempat yang anjing yang dia miliki pernah terjadi misalnya menggigit orang atau tidak, lalu apakah pernah rabies atau tidak dan seterusnya ya. Nah di mana meletakkan pertanyaan yang sensitif itu juga penting sekali ya, jangan di awal-awal udah sensitif, udah males ya. Seperti itu. Dan kelompokkan pertanyaan menurut topik ya. Jadi jangan misalnya awalnya tentang identitas pemilik itu dulu. Lalu selanjutnya misalnya sistem perkandangan. Selanjutnya adalah sistem pemeliharaan. Sistem pemeliharaan semua itu. Jadi jangan sampai sedang nanya Bapak namanya siapa gitu ya. Lalu anjingnya ada berapa ekor Pak? Selanjutnya pernah menggigit nggak Pak anjingnya, pernah menggigit orang nggak? Misalnya gitu ya. Lalu apakah sudah divaksinasi? Lalu balik lagi. Bapak kalau memiliki anjing, anjingnya dari mana Bapak dapatnya? Jadi sudah gitu kita tanya lagi misalnya ada berapa ekor Pak? Jantannya, betinanya. Jadi acak-acakan nanyanya ya udah nanya pemeliharaannya, udah nanya rabies, balik lagi ke berapa ekor dan sebagainya. Itu akan memusingkan responden dan juga kita sendiri juga pusing karena kita mungkin ada pertanyaan terlewat dan sebagainya kalau tidak dikelompokkan gitu. Jadi kelompokkan ya menurut topiknya. Dan tadi ya mulai dengan yang sederhana, yang tertutup, lalu dengan relevan dengan subjek utama, tidak menyinggung dan bukan pertanyaan pribadi. Nah ini juga penting ini. Kalau ada item yang penting jangan di akhir. Kenapa nggak boleh di akhir? Karena jangan-jangan kita nggak selesai nih wawancara, kita lagi wawancara tiba-tiba anaknya sakit atau anaknya mengganggu dan jatuh atau bagaimana sehingga perlu ibunya dengan misalnya kita yang diwawancara ibu misalnya tiba-tiba anaknya jatuh berdarah harus segera ditolong sama ibunya, akhirnya wawancara terputus, kita belum mendapat jawaban untuk pertanyaan yang penting ya. Jadi dan pentingnya di depan gitu ya, bukan di depan, di tengah biasanya kita simpan di tengah gitu ya, jangan di ujung banget. Atau juga gini, kadang-kadang kan responden itu cepat lelah ya, walaupun mungkin kalian men-set misalnya pertanyaan 15 menit misalnya, 15 menit, 5 menit pertama masih semangat tuh jawab, 10 menit terakhir jawab semangat, nah udah 5 menit terakhir itu udah enggak gitu aja jawabnya kan, jadi enggak terlalu concern misalnya. Nah akhirnya untuk pertanyaan yang penting kalau di ujung akhirnya jadi nggak benar, kita mendapatkan data yang baik ya, seperti itu. Sehingga yaitu kuncinya jangan di ujung dan juga jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama juga. Kalau wawancara yang menghabiskan waktu ya mereka juga malas kalau terlalu lama. Nah ini di pembukaan ya, di pembukaan tentu kalian tadi ya seperti sudah saya jelaskan, menjelaskan siapa kalian, mengapa melakukan ini, di mana Anda memperoleh nama responden misalnya dan seterusnya. Karena kadang-kadang mereka nanya, kenapa kok saya diwawancara ibu itu kok enggak gitu ya. Kalau kita sampling tuh biasanya kan kita kocok ya, nama dia terpilih. Akhirnya dia nanya, kenapa saya, kenapa sana enggak. Nah, atau dia nanya lagi, di sana udah belum, sini udah belum, sana udah belum. Nah, jadi kita harus menjelaskan mengapa kita mendapatkan namanya dari mana, kenapa dia terpilih seperti itu. Dan jaminan kerahasiaan lama wawancara seperti tadi sudah saya jelaskan ya. Dan kegunaannya sehingga dia mau ikut dalam menjawab ini tuh penting sekali Bu, data Ibu berikan itu karena akan begini gitu, sehingga mereka merasa punya kontribusi untuk kepentingan itu. Fokus pada pertanyaan penelitian ya, hindari pelacakan atau informasi tidak perlu, informasi demografis penting dan informasi kontak. Format pertanyaan disesuaikan dengan responden yang diwawancarai ya, tapi seperti sudah saya katakan, yang profesional tentunya beda dengan orang awam ya, kalimat sederhana dan pendek, definisikan kata kunci, dan ini jangan lupa pilihan tidak tahu ya. Jadi kalau ada pertanyaan itu misalnya ada pilihan-pilihan, terus
kasih juga pilihan tidak tahu. Jangan kalau misal mengapa ini penting? Karena mungkin sebetulnya dia tidak tahu, tapi karena tidak ada pilihan itu hanya nebak ya, hanya nebak dia gitu. Nah kalau udah sampai nebak berarti kan yes nanti ya. Nah ini format pertanyaan. Tanyakan satu informasi pada satu pertanyaan. Gitu. Jadi jangan jangan nanyanya panjang banget. Apa beberapa jawaban misalnya gini. Apakah Bapak telah apakah anjing Bapak telah divaksinasi rabies dalam 1 tahun terakhir ini? Kapan? Nah, jadi kalau mau tanya gitu, tanya dulu apakah divaksinasi. Setelah itu tanya kapan terakhir divaksinasi. Gitu. Jadi jangan satu pertanyaan tuh, jadi jawabnya ini sampai 3 misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Satu pertanyaan hanya untuk satu jawaban. Ya. Dan ini gini urutan pilihannya, jangan sampai ke samping gitu tuh. Itu adalah personal yang jelek. Jadi selalu ke bawah gitu, ya. Untuk pilihannya. Apakah Anda sering kontak dengan anjing? Nah, bandingkan coba ini ya, pertanyaan ini dengan seberapa sering Anda kontak dengan anjing? Tidak pernah, sama sekali. Lebih akurat mana? Tentu lebih akurat yang ini kan. Kalau ini hanya ya dan tidak, kita nggak tahu. Kalau dia bilang apakah sering kontak dengan anjing, ya seringnya segimana ya seringnya itu? Apakah tiap hari, apakah tiap jam, apa gimana nih? Kita nggak tahu nih kalau ini. Nah ini nggak akurat, nah ini lebih akurat. Ya jadi buat pertanyaannya akurat. Lalu tepat ya, misalnya apakah pernah mendapatkan sosialisasi mengenai rabies? Ya tidak, hanya gitu aja. Tapi kalau kita bilang dari mana Anda mendapatkan informasi mengenai rabies? Itu tidak pernah penyuluh. Jadi ini lebih tepat. Jadi kalau misalnya dia bilang mendapat pun kita tahu oh mendapatnya itu dari radio, dari tetangga, itu tidak hanya sekedar ya. Nah, karena kita kalau dia bilang ya aja kita nggak tahu. Maksudnya ya-nya itu bagaimana gitu ya. Nah, ini pertanyaan seperti ini tidak memberikan informasi apapun akhirnya ya. Lalu sederhana ya, coba lihat kalimat ini. Apakah Anda merokok sebanyak tidak kurang dari rata-rata 7 batang rokok per 2 hari semenjak tahun 2006? Pusing sekali kan yang ditanya ya, harus menghitung, mengkalkulasi, aduh pusing sekali pertanyaannya. Coba Anda sederhanakan menjadi, apakah Anda merokok sebanyak rata-rata 2 bungkus per hari selama 5 tahun terakhir ini? Nah itu kan lebih sederhana dibandingkan dengan ini, tidak kurang dari 7 batang setiap 2 hari, bingung banget yang hitungnya ya. Jadi lebih sederhana gitu ya. Jadi buat dengan pertanyaan yang sederhana. Kadang-kadang kita suka mentertawakan contoh, tapi pas kita buat, oh ya kita ternyata juga buat hal yang konyol begini juga ternyata ya. Lalu ya kadang-kadang juga kita suka mengukur hal-hal yang sebenarnya itu nggak mendapatkan informasi apa-apa. Misalnya kita ingin mengukur pengetahuan peternak nih, atau pengetahuan masyarakat tentang rabies di suatu wilayah. Terus kita tanyanya, apakah Bapak apakah Bapak tahu tentang rabies? Nah, kalau dia jawab tahu, pilihannya adalah tahu dan tidak tahu. Lalu kalau dia tahu, apakah kita yakin dia tahu? Seberapa jauh dia tahu? Kalau dia bilang tidak, apakah betul dia tidak tahu sama sekali? Itu adalah pertanyaan yang nggak ada gunanya. Karena antara yang tahu dengan yang tidak tahu, jangan-jangan yang bilang tidak itu dia sebetulnya tahu, tapi tidak detail. Nah yang tahu, mungkin dia tahu sedikit aja, dia udah bilang tahu gitu ya. Jadi apa gitu yang kita inginkan. Nah kalau ingin mengukur pengetahuan, bukan menanyakan dia tahu atau tidak tahu, tetapi kita membuat serangkaian pertanyaan seperti ujian atau apa gitu ya, dan kita nilai dari pertanyaan itu apakah sejauh mana pengetahuannya seperti itu. Jadi bukan apakah Bapak tahu. Nah ya, nah itu saya sering sekali itu mendapatkan pesanan seperti itu. Apakah Bapak tahu tentang rabies? Tahu gitu ya. Kalau orang Betawi kalau tahu itu nggak tahu malah ya. Jadi buat pertanyaan tadi yang akurat tadi ya. Lalu nah ini bias ya. Ada ini adalah hal yang sensitif di dalam wawancara ya. Kadang-kadang kalau kita suruh ingat-ingat, apalagi pernah digigit anjing nggak? Kapan?
tanggal berapa. Wah, udah padahal itu kejadiannya bisa beberapa tahun yang lalu, tentu akan lupa ya. Sehingga menjawab bisa ada YouTube channel Bias ya. Dan dia pengamat juga, maka sehingga nanti wawancara kalau memang banyak wawancaranya atau moderatornya harus di coaching dan sebagainya supaya tidak ada perbedaan interpretasi. Nah, ini ada based on respon dan sebagainya. Ini saya nggak ini. Nah, ini aja kita lihat lagi. Nah, ini ada pertanyaan tertutup dan terbuka ya. Kalau tertutup tadi ya seperti ini, dan terbuka seperti ini. Nah, jika responden itu adalah banyak seperti yang saya katakan, pertanyaan tertutup adalah yang paling baik ya. Karena apa? Karena kita mudah mentabulasi, mudah menganalisis dan sebagainya dibandingkan yang terbuka. Kalau terbuka kita harus satu-satu baca, mengelompokkan lagi ini jawabannya salah, pokoknya repot sekali deh kalau pertanyaannya terbuka. Nah ya, namun kalau pertanyaan tertutup mungkin ada hal-hal yang nggak bisa kita dapat nih dari pilihan ini karena keterbatasan pilihan kita. Nah, untuk mengakomodasinya kita pilih, biasanya kita tambahkan lain-lain sebutkan. Nah, seperti itu ya, itu untuk mengakomodir hal-hal yang seperti itu ya. Ini seperti yang saya katakan, kalau tertutup mudah codingnya, mudah membandingkan, mudah untuk analisis, namun seperti itu tadi ini ya. Nah, biasanya kita ditambahkan lain-lain gitu untuk yang tertutup itu supaya untuk kompromi tadi, untuk hal-hal yang mungkin tidak terpikir oleh kita. Namun kalau kita membuat kuesioner ternyata responden banyak yang menjawab di bagian lain-lain, itu artinya kita jelek membuat kuesioner. Ya, jadi kita nggak mengerti kondisi lapangan. Nah, pilihan lain-lain itu adalah pilihan yang untuk yang betul-betul nggak umum aja yang ada gitu, tapi mungkin ada, tapi nggak umum. Nah itu, jadi masih mungkin mengisi di situ. Tapi kalau itu umum, kita harus sudah bisa mengakomodasinya di pilihan-pilihan itu. Jadi kalau nanti kita analisis lain-lain semua atau sebagian besar lain-lain, berarti kita tidak buruk ya dalam membuat kuesioner. Jadi kita tidak menguasai lapangan. Lalu, nah ini terbuka ya, keuntungannya apa tadi sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Kekurangannya tentunya waktu dan sulit dianalisis dan sebagainya. Ini tipe pertanyaan tertutup seperti apa? Ada yang respon langsung ya, misalnya ini jenis kelamin, misalnya laki-laki, perempuan gitu ya. Ini langsung nih responnya nih. Atau berapa usia Anda? Ini terbuka nih, tapi bukan berarti ini terbuka seperti tadi. Ini nggak apa-apa kalau seperti ini dibuka, karena ini jawabannya udah pasti ya, walaupun titik-titik tapi udah pasti. Misalnya berapa usia Anda? 16, 17 gitu ya, dalam tahun, dalam bulan, ini harus jelas satuannya dalam apa ya. Berapa lama Anda memiliki anjing? Dalam tahun, dalam bulan, dalam apa gitu ya. Jadi jangan sampai nanti jawab bingung. Berapa lama memiliki anjing? 50. Wah, 50 tahun, padahal sebetulnya 50 bulan maksudnya gitu ya. Jadi harus sama ini, jangan sampai ada yang tahun, ada bulan dalam menjawab. Jenis kelamin, misalnya ini yang respon langsung tapi sudah dipilihkan, ada yang bisa titik-titik, ada yang pilihkan. Ini yang seperti tadi ya, memilih alternatif yang tersedia, tindakan yang berhubungan dengan kesehatan, lebih kepada anjing apa, vaksinasi rabies, memberi obat cacing, dan sebagainya ya. Nah ini kalau jawaban bisa lebih dari satu, diberi petunjuk di sini, jangan dibiarkan begini, tapi di dalam kurung kita tulis jawaban bisa lebih dari satu, dan jangan lupa ditebalkan, gitu ya, supaya terlihat petunjuknya. Atau pakai scale, pakai rating scale seperti ini. Ya, ini biasanya yang kita ingin jawabannya itu yang sifatnya intensitas atau yang sifatnya scale lah, misalnya bagaimana frekuensi pelayanan yang diberikan kepada anjing, vaksinasi selalu, kadang-kadang jalan tidak pernah, vitamin, obat cacing gitu ya. Nah, kita ingin tahu, kita buat seperti ini. Ada juga misalnya begini, kalau misalnya kita ingin dia jawab tapi di rate gitu ya, menurut pendapat Anda seberapa pentingkah vaksinasi misalnya? Dari 1 sampai 7 ya Bu, jawabannya menurut Ibu ada di mana? Nah, dia akan jawab gitu ya. Sampai 7. Nah, atau membuat seperti ini. Bisa juga. Atau ini, biasanya untuk sikap ya, kita menggunakan skala Likert. Kita ingin tahu misalnya bagaimana sih sikap pemilik anjing terhadap
kepentingan bahwa anjing itu harus diikat, misalnya gitu. Apakah anjing sebaiknya diikat? Sangat setuju, tidak setuju, agak tidak setuju. Nah, ini bisa dibuat berbagai macam tingkat ya, bisa 4, bisa 6, bisa berapapun ya, gitu ya. Tergantung itu. Biasanya kalau ingin lebih sederhana biasanya 4. Gitu. Nah, ada juga yang menyarankan sebaiknya jangan dibuat ganjil katanya. Karena kalau ganjil orang suka memilih yang tengah, walaupun juga tidak selalu demikian. Hindari pertanyaan yang menanyakan 2 hal sekaligus nih, ya tadi ya. Jadi pusing yang ditanya. Misalnya gini, apakah anjing pernah diberi obat cacing dan vitamin? Jadi yang ditanya yang mana nih? Obat cacingnya atau vitaminnya? Kalau dia dua-duanya dia bisa jawab langsung. Tapi kalau misalnya dia hanya obat cacing tapi nggak vitamin gimana? Atau sebaliknya, ya kan? Ditanya jangan menanyakan 2 hal dalam satu pertanyaan. Misalnya apakah diberi cacing, apakah diberi vitamin, begitu, atau dikasih checklist seperti tadi. Atau ini misalnya apakah terdapat anjing liar di lingkungan saudara? Ini ambigu ini. Mengapa ambigu? Karena mungkin ada orang yang menganggap anjing liar itu pokoknya anjing yang berkeliaran di luar jalan-jalan itu semua anjing liar gitu. Tapi mungkin ada yang berpendapat kalau anjing liar itu sebetulnya ada pemiliknya. Anjing yang tadi itu mau dia berpemilik atau tidak, pokoknya yang jalan-jalan semua dianggap anjing liar. Tapi mungkin ada yang menganggap anjing liar itu adalah anjing yang tidak ada pemiliknya. Nah, jadi apa yang akan Anda tanya di sini? Apakah anjing yang dipelihara diliarkan, atau misalnya anjing yang tidak ada pemilik, gitu ya. Nah, ini jangan sampai membingungkan begini ya. Jadi makanya kita harus tes dan sebagainya supaya ternyata menurut kita udah benar nih pertanyaan. Ternyata ketika ditanyakan, ternyata ketika kita tanya ke respondennya bingung. Makanya harus dites dulu sebelum dipakai. Juga singkatan-singkatan nih ya, seperti misalnya AI. Apakah di sini pernah ada AI? AI apa ya? Nah, kalau AI itu macam-macam, ada influenza, ada artificial insemination ya. Kalau untuk sapi mungkin di peternakan sapi perah itu adalah untuk IB gitu kan. Jadi kalau ada singkatan lebih baik dijelaskan apa itu. Misalnya kalau ini CI apa sih CI? Oh, kalau ingin paham misalnya gitu ya. Bagi kita mungkin biasa, bagi mereka kan tidak biasa. Nah, juga begini, pertanyaan tidak saling bebas maksudnya apa sih gitu ya. Seperti ini. Berapa usia Anda? 6 sampai 20, 20 sampai 25. Nah, kalau dia usianya 20 dia milih yang mana? Bingung kan? Ya, karena ininya apa? Karena kita membuat pilihan yang begini, di sini ada, pilihannya di sini ada, kan? Bingung jadinya kan, pilihnya. Jadi kalau mau ya 16 sampai kurang dari 20, misalnya 20 sampai kurang dari 25, begitu. Jadi jangan sampai ini bingung pilihnya kalau ada yang pas di sini ya. Atau yang nggak ada nih, 25 sampai 30, 35 sampai 40, kalau dia 72 ada di mana ya? Jawabnya bingung kan ya. Jangan sampai juga tidak ada pilihan. Nah ini juga kalau tendensius gitu ya, kita bertanya itu, apakah anjing yang diduga positif rabies itu berasal dari desa lain? Udah langsung aja begitu ya, udah langsung nuduh gitu. Jadi jangan sampai demikian bertanyanya ya, dari mana berasalnya, dan gitu aja, jangan langsung diarahkan ya. Pertanyaan terlalu panjang juga memusingkan. Sedangkan salah ketik semua periksa dulu, jangan sampai nanti ketik asal langsung dipakai ya, nanti malah jadi salah pengertian ya. Mending kalau salah ketik, nomenklaturnya bisa mengerti ini salah ketik. Kalau misalnya salah ketik itu artinya ada yang lain lagi gitu ya, dengan salah ketik malah jadi aneh kan. Nah, ini bentuk fisik kuesioner ya. Ukuran dan jenis kertas itu penting ya. Ukuran apa yang dipakai, apakah F4, apakah A4, apakah bolak-balik atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya bolak-balik dijelaskan ke enumerator bahwa itu bolak-balik, jangan sampai dia lihat depannya doang, akhirnya belakangnya nggak ada yang jawab ya. Nah, ini pembagian ruangannya cukup longgar. Nomor urut ya, apakah berdasarkan kelompok atau terus dinomori dari awal. Kan tadi kan masing-masing pertanyaan dikelompokkan. Itu mau langsung, misalnya A, tentang identitas responden. Ada 7 pertanyaan. Lalu B, sistem pemeliharaan. Nah, yang selanjutnya itu apakah dikasih nomor 8 di sistem pemeliharaan itu apa satu lagi. Nah, itu juga harus
dibuat aturannya ya. Kalau saya sih pengalaman lebih senang saya itu nomornya terus dari awal sampai akhir saya lanjutkan gitu. Jadi tidak lagi dari satu lagi. Kalau saya lebih suka seperti itu. Karena itu akan memudahkan bagi saya ketika saya menganalisis. Kalau nomornya banyak, saya suka harus lihat lagi kuesioner ini satu yang mana ya, satu bagian C atau satu bagian D atau satu bagian B gitu ya. Itu akan membuat saya sedikit ini gitu bolak-balik lihat itu lebih baik terus aja kalau saya sukanya seperti itu. Ya, terserah lah itu, tapi itu harus disepakati seperti apa. Juga penggunaan huruf besar kecil dan sebagainya, tanda panah, kotak tadi ya sudah saya jelaskan, kotak kolom, dan untuk menghindarkan salah ambil kuesioner dibuat berlainan warna kalau kuesionernya banyak. Misalnya tadi ada untuk aparat desa, ada untuk PKK misalnya, ada untuk Thomas ya, tokoh masyarakat. Nah, misalnya kan banyak macam-macam tuh. Nah, itu dibuat saja supaya tidak salah ambil. Nah, sekarang kita lanjutkan ke wawancara ya. Karena tadi sudah buat kuesionernya, nah sekarang bagaimana wawancaranya? Nah, wawancara adalah cara mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jadi kita tanya langsung ya. Jadi mungkin waktu saya bentar lagi nih ya, tapi tidak apa-apa saya akan jelaskan secara umum saja. Mungkin nanti silahkan di ini hanya 6 menit lagi ya. Jadi wawancara itu artinya kita langsung kepada responden ya tanyanya. Nah, tentu kalau kita wawancara kan ada kuesioner, ada pewawancara, ada orang yang diwawancara. Nah gini kan, nah ini bagaimana ini supaya nyaman dan si ini bisa mengeluarkan data dengan benar tanpa takut oleh ini, atau sebaliknya nyaman lah gitu ya. Nah ini harus dibuat nyaman oleh pewawancara, jangan sampai ini menakutkan sehingga ini jawabnya seadanya atau bagaimana supaya ini senang gitu ya, seperti itu. Nah, di sini yang kata pentingnya, wawancara bukan percakapan sehari-hari, beda ya. Dengan demikian maka pewawancara harus dapat menciptakan suasana yang membuat responden berkeinginan untuk memberikan informasi sebenarnya gitu. Jadi bukan ngobrol, bukan wawancara itu bukan curhat gitu. Kita harus berusaha bagaimana dia akan terbuka dan memberi data yang benar. Sehingga di wawancara juga netral dan menarik perhatian responden. Jadi jangan nyebelin gitu ya, apalagi misalnya maaf nih ya, misalnya bau badan dan sebagainya sehingga nggak nyaman tuh responden. Nah, itu kan udah cepet ya gimana mas, hal-hal itu kan ini ya kayaknya nggak prinsip, tapi itu prinsip kalau bagi wawancara gitu ya. Jadi dipersiapkan sebaik mungkin sehingga ketika kita melakukan wawancara itu nyaman dan responden mau memberikan data dengan benar dan merasa tidak tertekan, merasa enak gitu ya bicara dengan kita. Menciptakan hubungan yang baik dengan responden sehingga wawancara lancar, menyampaikan semua pertanyaan dengan baik dan tepat, dan mencatat semua jawaban lisan dengan teliti dan menggali tambahan informasi. Ini penting sekali nih, disebut dengan probing ya. Jadi kalau walaupun jawabannya itu tertutup, tapi kalau ada tambahan informasi harus dicatat oleh kita ya, karena itu adalah informasi yang baik ya, itu dengan probing kita harus menggali ya. Nah ini secara umum ya, yang mempunyai ada situasi wawancara, ada pewawancaranya, ada responden dan isi wawancara ya. Jadi ini situasinya, waktu, tempat, nah itu juga penting nih diperhatikan ya. Misalnya apakah itu kalau kita misalnya apakah lagi sibuk kan nih yang diwawancara, misalnya peternaknya lagi sibuk mengurus ternaknya, tentu itu bukan waktu yang tepat untuk wawancara. Dia sedang istirahat dong ya. Atau tempatnya itu misalnya di tempat yang sama sekali nggak nyaman, misalnya di kandang yang dia juga misalnya lagi cepet-cepet dan sebagainya. Atau ini kehadiran orang lain ini penting sekali nih. Jadi misalnya yang diwawancara adalah ibunya atau suaminya misalnya. Dan di situ ada istrinya yang jawab terus gitu loh, bukan sebenarnya kita tanya terus ke si bapaknya, ke peternaknya, tapi yang jawab istrinya terus. Kalau dia nanya gitu ya, nah itu juga sangat mengganggu. Itu jadi akhirnya jawabannya bukan dari suaminya, dan suaminya juga terpengaruh akhirnya oleh istrinya. Jawabannya ini sering sekali nih. Nah sehingga itu juga bagaimana tuh ya mengendalikannya, sehingga kalau misalnya ada pun di sana cuma diam aja gitu, yang satu jangan sampai dia mempengaruhi
keputusan jawaban si suaminya atau istrinya gitu ya. Dan di sini sikap masyarakat ya, maksudnya apakah dia menerima atau tidak, terus ngobrol cuma berdua, misalnya nggak ada siapa-siapa, diperbolehkan atau tidak di tempat tersebut, itu juga harus diperhatikan ya, bagaimana etikanya di sana ya. Pewawancara nih, sekarang ini pewawancaranya ini tadi situasinya, karakteristik sosialnya, bagaimana ya, jadi misalnya kalian mahasiswa, misalnya, oh saya mahasiswa dari kota, akhirnya menampilkan penampilan yang seperti apa, dan seperti ada gap antara pewawancara dengan yang diwawancara, itu nggak baik, tidak akan keluar itunya. Tapi kalian harus bisa menyatu, harus bisa membaur dengan yang diwawancara. Keterampilan wawancara, motivasi, saya memang ingin mendapatkan data yang benar, nah itu, dan rasa aman ya, tidak merasa takut tuh di tempat tersebut ya. Nah, karena kita kadang-kadang juga ada masuk ke suatu wilayah yang ternyata aku di sini saya nggak merasa aman untuk melakukan wawancara ya, saya sering mendapatkan hal yang seperti itu. Nah, lalu respondennya nih, karakter sosialnya seperti apa ya, apakah dia misalnya situ ustadz, atau kepala desa, atau apa, atau Thomas ya, atau masyarakat, dan kemampuan menangkap pertanyaannya seperti apa. Ada yang nggak nyambung-nyambung tuh kalau kita nanya ya, apa maksudnya gitu ya. Jadi kalau seperti itu jangan cepat-cepat, tapi diterjemahkan kuesioner itu dengan bahasa yang dia dapat mengerti ya, sehingga dia mau jawab ya. Peka untuk ditanyakan atau tidak, isi wawancara juga penting, suka, tingkat minatnya bagaimana, dan ini khawatir apa enggak ya kalau dia menjawab itu, nah itu juga akan mempengaruhi ya. Nah, bahasa juga penting ya, karena di dalam beberapa tempat mungkin ini apa yang apa bahasa daerah itu mungkin bisa ya, contoh nih misalnya ya, misalnya Anda nanya misalnya, apakah Bapak di daerah Jawa Barat, di pedesaan misalnya di Jawa Barat ya, lalu kalian tanya, contoh ini, apakah Bapak bangga nih menjadi peternak misalnya? Pernah kejadian tuh seperti itu, pasti tanya bangga, jawabannya itu semua jawabannya atau tidak. Nah, kalau ada jawaban seperti itu harus khawatir, kenapa ya? Apa salah dengan pertanyaan itu? Nah, ternyata kalau di dalam bahasa Sunda, bangga itu bukan proud gitu ya, tapi bangga itu sulit gitu. Jadi kalau ditanya, apakah Bapak bangga menjadi peternak? Ih, bangga apa ya? Enggak apa, pada Bapak dari dulu jadi peternak, enggak bangga gitu ya. Jadi enggak bangga itu maksudnya tuh enggak susah, enggak sulit gitu ya. Dan nah, kita bertanya dengan hal yang, nah itu harap diperhatikan seperti itu ya. Itu juga hal yang di luar dugaan kita terjadi ya, gitu ya. Seperti lucu tapi sebetulnya terjadi. Juga saya juga pernah misalnya waktu zaman avian influenza, itu limbahnya diapakan Pak, dari kan di rumah potong ya, bang sabu segala macam, dibuang aja ke sawah untuk berak. Nah, kalau orang Sunda bilang berak itu adalah pupuk gitu ya. Nah, enumeratornya karena bukan orang Sunda bingung, kok berak ya, kenapa ya gitu. Nah itu, nah hal-hal seperti itu ya. Jadi itu kalau ada kayak gitu, kalau itu terjadi di enumerator dicatat, kenapa kok ada jawaban seperti itu ya, maksudnya apa gitu ya, di dalam bahasa daerah setempat itu juga penting. Nah, inti yang di belakang-belakang ini semua ini ada di bagian ini ya, sebagainya nanti silahkan, tapi intinya adalah di sini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini juga yang penting ya, probing, menggali lebih dalam itu penting sekali ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan kuesioner, mungkin ada hal-hal yang tidak tergambar di sana ya. Jadi ditanya saja dan dicatat di sana ya, itu penting sekali. Nah itu jawaban tidak tahu itu juga penting ya, karena mungkin tidak mengerti. Tapi kalau jawaban tidak tahu itu kebanyakan, jadi kita tuh setiap kuesioner itu jawabannya tidak tahu ya. Nah kalau seperti itu itu adalah kita harus waspada. Kenapa nih? Apakah tidak mengerti? Apakah sebenarnya responden itu berpikir tapi kita kecepatan gitu, atau ragu, atau takut, atau apa? Aku benar-benar nggak tahu. Nah gitu ya. Jadi itu juga harus, kalau kebanyakan jawaban tidak tahu juga harus waspada kita ya. Etika dan sebagainya sudah tahu lah ya prosedurnya dan sebagainya. Mungkin saya pikir tadi dari yang dijelaskan itu sudah cukup penting. Cuma ini saya hanya sedikit menjelaskan juga yang penting ya, adalah tentang iSignas. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya iSignas ya?
ISIKNAS itu adalah Sistem Informasi Kesehatan Hewan yang ada di Indonesia. Jadi ISIKNAS itu adalah Integrated Sistem Informasi dan Kesehatan Hewan Nasional, ya singkatannya. Ini adalah sistem kesehatan hewan yang lengkap yang ada di kita. Ya, jadi di Indonesia itu memiliki ini. Mungkin kalian harus tahu ya bahwa kita mempunyai sistem kesehatan hewan yang bagus sekali. Ini bagus sekali karena semua kejadian lapangan itu langsung lapor pada sistem real time, kali itu juga akan langsung masuk ke sistem dan tercatat. Itu ya, jadi apapun. Nah, namun ada namunnya lagi. ISIKNAS ini seperti gedung yang megah. Kalau penghuninya nggak ada, tetap kosong. Nah, penghuninya itu apa? Data tentunya. Nah, kalau nggak ada yang lapor, dia kosong ya, dan tidak akan memberikan informasi apapun. Nah, untuk bagaimana untuk akses datanya? Ya. Nah, yang bisa apa isinya di sana itu lengkap sekali ISIKNAS itu. Jadi semua lapor tentang penyakit di lapangan dilaporkan. Kalau ada investigasi penyakit juga dilaporkan di sana. Kalau ada yang lapor, yang investigasi lalu responnya seperti apa juga dilaporkan. Tindak lanjutnya juga dilaporkan. Data lab ada yang misalnya seperti BVET kemana-mana ya, itu juga masuk ke ISIKNAS. Jadi data lab juga lengkap. Kegiatan lapangan ya vaksinasi massal, surveillance, pengobatan, obat cacing, antibiotik dan sebagainya juga semua apa yang dilakukan oleh petugas lapangan itu dilaporkan ke ISIKNAS. Kalau ada yang mengurus SKKH misalnya mau membawa hewannya keluar dan sebagainya ngurus ke dinas, dinas juga melaporkan SKKH itu juga di ISIKNAS. LPH juga berapa yang dipotong, berapa yang bunting, berapa itu juga dilaporkan di ISIKNAS. Latihan inseminasi buatan juga termasuk. Kemarin untuk gangguan reproduksi ini juga ada semua datanya di ISIKNAS, jadi lengkap sekali. Ya, jadi ini data ini ada. Nah, namun siapa yang bisa mengakses? Nah, itu yang penting ya. Karena data bagaimanapun ada kalau semua orang bisa akses, tentu data itu akan menjadi sulit ya, akan menjadi kacau dan tidak aman. Nah, sehingga yang mengakses data itu hanya pengguna yang terdaftar di ISIKNAS yang dapat mengakses data. Dan yang melaporkan siapa data itu? Yang melaporkan tentunya juga yang menggunakan, yang mendapatkan izin untuk lapor, termasuk petugas lapang. Ada juga pelapor desa ya yang sudah dilatih, dia juga bisa untuk melapor. Itu semua ada diatur oleh dinas. Jadi koordinator dan administratornya itu ada di tingkat dinas. Kenapa saya menginikan ISIKNAS ini? Nanti Anda kan di lapangan mungkin akan bekerja dengan dinas dan sebagainya. Nah, jika perlu data-data tentang Kes1 dan data-data yang sudah tadi saya jelaskan, ya, utamanya Kes1, itu maka Anda bisa ke koordinator atau administrator ISIKNAS di dinas tersebut untuk juga bisa melihat datanya, bisa kalau misalnya memerlukan data apa, kita juga bisa melihat ya, ataupun belajar juga pada mereka, dan juga mungkin ada ide-ide untuk mengembangkan pelapor desa di lapangan bekerja sama dengan administrator. Gitu. Jadi karena selama ini di beberapa wilayah itu yang lapor itu kebanyakan ya kalau ada masyarakat, misalnya ada yang tergigit anjing misalnya. Masyarakat lapor ke dinas, lalu dinas berkunjung ke lapangan, dilihat, dilakukan investigasi dan lapor ke ISIKNAS. Jadi yang lapornya itu adalah si dinasnya. Nah, namun memungkinkan juga kalau misalnya ada pelapor desa di lapangan, misalnya ada sapi yang di suatu peternakan sapi perah, misalnya yang luas, misalnya seperti Cibunggulang gitu, nah di sana misalnya disediakan pelapor desa, ketika ada sapi yang menunjukkan sindrom atau gejala brucellosis misalnya ya, oh ternyata ada yang keguguran. Nah, pelapor desa juga bisa lapor ke ISIKNAS jika ada pelapor desa di sana. Nah, tentunya pelapor desa itu yang sudah mendapatkan izin dari koordinator ISIKNAS di wilayah tersebut. Gitu ya. Jadi itu untuk sekilas tentang ISIKNAS. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai pengumpulan data dan kuesioner ini, karena waktunya terbatas ya, mungkin hanya global saja saya jelaskan. Ya, selamat berKKNT, semangat mengabdi untuk negeri. Ya, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih banyak. Ya, ini ada pertanyaan nih langsung dari Desi. Desi bisa langsung tanyakan saja Desi kepada Ibu Dr. Etih.
Silahkan. Iya, baik dok. Ibu Eti, izin tanya Bu, ini Ya, yang silakan. di komen saya, kalau misalnya pakai Google Form boleh nggak ya Bu? Kan hitung-hitung kita dapat biaya dari IPB-nya sendiri juga cuman sedikit Bu. Eh, dan juga menghemat kertas gitu, dan di kitanya juga jadi lebih gampang untuk menyimpan datanya Bu. Jadi nggak usah ribet-ribet pegang kertas gitu Bu. Kalau misalnya pakai Google Form boleh atau memang kuesioner itu harus wajib pakai kertas Bu? Makasih. Ya, terima kasih. Untuk metodenya ya nggak ada kekhususan. Misalnya harus kertas. Kalau dengan teknologi ya pasti kan akan banyak, teknologi itu kan membuat segalanya menjadi lebih mudah ya. Nah, kalau misalnya memang dengan Google Form nggak masalah ya tidak masalah gitu, kita menggunakan Google Form. Jadi kita mewawancara peternak misalnya, terus kita langsung bawa HP misalnya, langsung di sana dijawab gitu ya, biasa saja, tidak masalah. Apalagi kalau dengan Google Form kan data juga bisa masuk, kita nggak usah input data lagi kan, nggak masalah gitu. Cuma ya mungkin nanti masalahnya ada di sinyal, oh nggak ada sinyal di sana gitu, oh ternyata jadi nggak ada kuota dan sebagainya. Jadi itu menghambat kan. Nah, kalau misalnya kita memang menggunakan perangkat teknologi, harus kitanya harus juga dipersiapkan, jangan sampai requirement untuk teknologi itu tidak tersedia di lapangan. Nah, kalau misalnya tersedia ya kenapa tidak ya? Saya juga pernah melakukan penelitian di lapangan karena respondennya banyak sekali dan itu runtun gitu surveinya, itu saya menggunakan, zaman dulu itu adanya nggak zaman sekarang kan udah ada paket data segala macam ya. Nah, saya waktu itu menggunakan PDA, jadi langsung direkam di PDA itu datanya, jadi tidak memerlukan, kalau itu tidak memerlukan sinyal, tidak, jadi datanya langsung terekam di PDA itu. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu. Kalau sekarang ya bisa dengan, ya itu selama semua ya, persyaratannya untuk dapat menjalankan teknologi tersebut dapat dipenuhi, ya kenapa tidak, begitu intinya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan dari mahasiswa. Karena sebetulnya kuesioner ini menjadi salah satu alat yang paling, menurut saya paling baik ya, salah satu alat yang baik untuk Anda mengumpulkan data. Jadi memang di KKN ini memang tidak melulu harus Anda memberikan solusi sebetulnya, tetapi mengidentifikasi masalah. Betul. Di mana mengidentifikasi masalah itu kita dapat dari data yang ada. Misalnya kan dalam masa pandemi ini Anda harus mengumpulkan data. Dalam masa pandemi ini kan mobilitas Anda terbatas. Ya, ada mobilitas tapi mungkin kalau tidak salah dibatasi kan, hanya 2 kali setidaknya kan. Nah, mungkin mobilitas Anda melihat masalahnya apa dan kemudian Anda bisa buat itu di dalam kuesioner, mungkin Google Form dan sebagainya. Nah, coba mungkin Anda ada sesuatu yang terfikir begitu, mungkin tema-tema tertentu untuk kuesioner, untuk laporan itu akan bagus sekali loh, ya, dan bisa dianalisis. Ya. Dan juga memang betul Pak Dr. Tito ya, hal yang kurang itu di desa maupun kecamatan itu adalah data ternak. Data ternak itu adalah sangat kurang kita itu di lapangan. Ya. Kita tidak pernah tahu kalau misalnya ditanya ada berapa sih anjing di sana kalau mau vaksinasi massal, nggak pernah ada tuh data anjing itu, nggak pernah bisa dapat data yang akurat. Kalaupun ada ya mungkin hanya perkiraan saja, karena misalnya dilakukan itu kayaknya segini deh, gitu aja, karena tidak pernah ada registrasi untuk anjing. Nah, itu adalah penting sekali. Nanti kalau misalnya kalian nanti KKN misalnya di daerah rabies, coba kembangkan bagaimana sistem registrasi anjing, itu penting sekali. Mengapa penting? Karena itu hubungannya tidak hanya untuk vaksinasi massal, tapi juga untuk hal-hal yang lain. Kalau anjingnya terregistrasi kan tahu nih kalau misalnya ada masalah, ada kasus dan sebagainya, untuk pengendalian itu sangat diperlukan data anjing tersebut. Nah, juga data vaksinasinya, kalau sudah terregistrasi kan kalau vaksinasi juga tahu ini udah divaksin, ini belum, ini umurnya berapa. Nah, itu penting sekali. Tidak hanya untuk anjing, untuk apapun. Untuk unggas, misalnya kita ketika ada masalah event influenza, backyard farm, di mana data unggas? Nggak pernah punya tahu kita, nggak pernah ada data unggas. Nggak pernah ada data sapi itu
waktu gangret ya, gangguan reproduksi kan, program pemerintah ketika akan dilakukan penanganan untuk IB dan sebagainya juga tidak pernah tahu itu ada berapa ekor sapi di sana, ada berapa sih peternak sapi di tempat tersebut. Nah, jadi data ternak, data peternak itu sampai saat ini adalah hal yang hampir tidak ada di kita. Nah, itu penting sekali kalau misalnya kalian di sana coba misalnya melengkapi itu adalah sangat membantu bagi pemerintah dalam pengendalian penyakit. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu Dr. Eti. Ya, jadi dan satu lagi, mungkin ada beberapa juga yang dari Malaysia, Ibu, mahasiswa Malaysia, dan mereka memang sistemnya agak sedikit berbeda karena kalau kita KKN di Indonesia ini kan berdasarkan apa namanya pemerintah daerah. Kalau di Malaysia banyak ke NGO. Nah, I think all of you students from Malaysia, it is also applicable if you can take questionnaire, just a simple questionnaire about how to improve something in your KKN place, I think. Okay, so I think if you have any idea to make a questionnaire or something, I think you can adapt the idea from this lecture. Okay, ada pertanyaan, silahkan. Betul. Yes, ada yang tanya? Silakan, bagi ada yang bertanya. Tadi ada yang menarik, Bu. Itu pertanyaan memang jangan ambigu memang ya, Bu ya. Iya. Oke, jadi lebih baik apa yang lebih baik mana, Bu? Apakah pertanyaan tertutup atau terbuka yang lebih baik mungkin? Tergantung respondennya. Kalau respondennya banyak, misalnya peternak itu, tentu pertanyaan terbuka akan menyulitkan bagi kita dalam analisis, ya kan? Karena banyak sekali datanya. Kalau semua kita harus merekap lagi dan sebagainya, itu akan menyulitkan. Nah, pertanyaan tertutup memang keterbatasannya adalah terbatas kan jawabannya itu, tidak luas gitu ya. Nah, namun kalau misalnya kita respondennya sedikit, misalnya hanya kepala desa, hanya tokoh masyarakat, paling 5 orang. Nah, lebih baik kita membuat pertanyaan yang terbuka saja kalau untuk hanya seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan penjelasan yang luas, yang bisa dia bisa in-depth gitu ya, kayak jadi in-depth interview itu adalah penting. Apa lebih baik untuk responden yang hanya jumlahnya sedikit. Karena analisisnya juga kita kan hanya menganalisis 5 atau 3 orang gitu kan. Walaupun panjang penjelasannya, kita bisa meresumnya dan membacanya dengan baik dan mengaitkan satu sama lain. Tapi kalau misalnya 200 orang, bagaimana kita membuat seperti itu? Nah, untuk responden yang jumlahnya banyak tentu akan lebih mudah kalau kita buat tertutup, karena mudah dalam analisisnya. Oh, baik. Terima kasih banyak Bu Eti. Nah, kemudian ada lagi yang menarik, dengan Anda bisa mengumpulkan data, di mana ini data kuantitatif dan sebagainya, ini bisa menjadi salah satu bahan Anda untuk bahan skripsi sebetulnya. Jadi betul. Itu bisa Anda pikirkan. Nah, Anda bisa apa namanya berkonsultasi nantinya. Salah satunya konsultasinya lewat apa? Dosen PA Anda dulu. Dosen PA Anda kan akan menjadi dosen pembimbing Anda. Ya, kalau Anda punya hal yang terpikir selama KKN ini yang bisa kira-kira kesehatan hewan atau misalnya sanitasi dan sebagainya yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat ya dan sebagainya, Anda tuh bisa buat kuesioner yang sebetulnya kuesioner itu akan sangat bermanfaat tidak hanya dalam KKN, tetapi juga Anda bisa gunakan datanya untuk skripsi Anda. Tuh sebetulnya itu. Jadi kuliah hari ini tuh tidak hanya membekali Anda bagaimana Anda mengumpulkan data di KKN dan sedikit ulasan tentang kuesioner, tetapi juga akan bermanfaat bagi Anda dalam pengumpulan data untuk skripsi nanti. Ya, betul Pak. Ya, karena kalau sengaja kita mengumpulkan data, mungkin prosedurnya segalanya kan harus diulang ya. Betul. Dan ini sangat kalau misalnya kita sambil KKN bisa mengambil data yang juga bisa ditulis untuk skripsi, nanti harus tujuannya dari awal sudah kalian tentukan, saya mau tahu apa di sana, mau tentang apa gitu ya. Lihat potensi wilayah di sana. Misalnya kalau potensinya banyak untuk kambing domba, ya mengarah ke sana, itu akan lebih mudah. Jadi kita nanti akan mendapatkan banyak data tentang kambing domba. Tapi kalau misalnya potensinya unggas, kita lihat untuk unggas seperti itu. Jadi lihat potensinya di wilayah tersebut. Baik. Ya. Dan juga tadi untuk yang di Malaysia,
saya yakin untuk di daerah rural yang mungkin tidak hampir sama saja dengan di Indonesia ya kondisinya. Ya. Jadi saya pikir apa yang kita bahas hari ini juga akan juga bermanfaat untuk diaplikasikan di sana. Oke. Baik, silakan. Pertanyaan dari adik mahasiswa mungkin? Dari mahasiswa? Ada yang mungkin Anda ada ide, wah saya mau mungkin coba kuesioner ini, baiknya apa pertanyaan yang harus saya susun misalnya. Ada tidak? Oke, belum ada. Ya mungkin saya sedikit memberikan gambaran saja ya, Pak. Baik. Mungkin karena mereka belum terjun, mungkin nggak terbayang ya nanti seperti apa. Ya tadi ya sudah saya ini misalnya tadi tentang data ternak ya, kita belum punya data ternak dengan baik, meskipun kalau kita buka data BPS ada saja di sana datanya, tapi apakah itu benar atau tidak juga belum tentu gitu ya. Jadi itu karena lagi-lagi itu adalah hal yang sangat penting di dalam pengendalian. Nah, data yang juga menarik adalah juga lalu lintas ternak di wilayah tersebut. Ya, ketika Anda di dinas, Anda juga coba lihat bagaimana data lalu lintas ternak di sana, apakah data ternak masuk maupun data ternak keluar. Nah, itu juga adalah sangat penting karena apa itu adalah untuk pengendalian penyakit sangat penting ya. Selama ini kita tidak misalnya nih anjing untuk ke Sumatera Barat itu adalah dibawa dari Garut misalnya. Itu anjing-anjing dari Garut dibawa ke Sumatera Barat untuk anjing pemburu. Tapi apakah betul itu anjing semua dari Garut? Nah, selama ini Garut karena dianggap wilayah yang bebas rabies, ya mungkin tidak terlalu masalah. Tapi apakah betul anjing itu ada semua dari Garut? Jangan-jangan tidak dari sana semua. Bukan Garut yang bebas, yang Sumedang. Kalau Garut kan endemis ya. Misalnya dari Sumedang nih. Sumedang juga mengirim, apakah betul itu semua dari Sumedang? Jangan-jangan ada juga yang dari Garut, ada dari Tasik, ada dari mana? Demikian juga misalnya, nah hal-hal yang seperti itu juga untuk menarik sekali untuk dikaji. Nah itu bisa jadi tulisan kalian, gitu ya. Kalau misalnya memang belum punya topik untuk skripsi. Oh, baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Eti. Nah, silakan. Kalau masih ada pertanyaan lagi. Halo? Dari ini masih ada pertanyaan lagi? Oke. Baik, saya rasa kelihatannya mungkin masih berpikir ya, tapi ini kesempatan bagus bagi Anda sebenarnya untuk mengumpulkan data ya. Oke. Jadi jangan pikirkan bahwa KKN itu Anda harus selalu memberikan solusi. Tetapi Anda sebelum solusi itu ada, Anda harus kumpulkan dulu fakta dan datanya. Nah, itu kuesioner ini adalah salah satu cara kita mengumpulkan data dan informasi sebetulnya. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi salah satu inspirasi Anda dalam menjalankan program KKN Anda nantinya. Ya. Baik. Mungkin kelihatannya pertanyaannya belum ini, Bu. Kelihatannya belum ada pertanyaan lagi, tapi ya kalau memungkinkan, apakah boleh kalau misalnya kami kemungkinan untuk mendapatkan PDF atau ini bahan materi hari ini? Boleh, saya akan kirimkan ke Pak Tito ya. Iya, baik. Satu lagi ada pertanyaan dari Feni. Silakan Feni, maaf. Ya, Feni silakan. Mau nanya apa Feni dari Tapanuli Utara nih? Silakan Feni. Silakan Feni. Ya. Ya, terima kasih dokter. Ya. Saya ingin bertanya, KKN ini kan dokter kami itu multidisiplin, jadi dari berbagai jurusan gitu. Jadi apakah dalam mencari informasi melalui wawancara seperti itu ataupun Google Form, apakah bisa mengkaitkan seluruh aspek dari beberapa fakultas begitu dokter? Bukan spesifik hanya di FK saja, tapi jadi banyak gitu dia dok. Bagaimana ya dok masukannya? Terima kasih dokter. Oh, dari fakultas, jadi tidak hanya soal kesehatan hewan, begitu? Maksudnya, oh iya. Ya, kalau saya pribadi sih, kalau Anda bisa, mendapatkan data ya, maksudnya bisa mengumpulin data nih sama-sama teman-teman Anda yang fakultas lain, itu jauh lebih baik sebetulnya. Dan bahkan, kalau menurut saya ada tema-tema tertentu yang mungkin akan lebih menarik kalau dia dikombinasikan dengan, data dari ini,
yang lain. Misalnya saya ambil contoh ya, peternakan dengan FKH. Misalnya di FKH, misalnya kita bermasalah misalnya di daerah itu mengenai populasi sapi. Ternyata dari datanya mahasiswa peternakan, ternyata hijauannya kurang baik. Nah itu kan kita bisa olah dari situ. Boleh-boleh. Kalau menurut saya sih bisa saja, tapi mungkin bagaimana mungkin Ibu Eti ada tanggapan? Ya, baik Feni, tergantung ininya Feni, tujuannya tadi kan, kalau kita membuat kuesioner, tujuannya itu apa? Kalau tujuannya misalnya untuk melihat potensi wilayah, gitu ya, potensi wilayah mungkin tidak hanya potensi peternakannya, kan yang ditanya juga ada potensi tanaman pangannya, potensi hortikultur, dan sebagainya kan gitu ya. Jadi tergantung, tapi kalau misalnya Feni spesifik ingin tahu, misalnya di Tapanuli Utangannya sekarang sedang masalah dengan ASF nih, nah, ingin tahu spesifik tentang ASF misalnya, nah, tentu kalau seperti itu nanti didesain pertanyaannya khusus gitu. Nah, jadi itu lebih fokus nanti ke sana gitu. Tergantung Feni, tergantung tujuannya itu bagaimana. Nah, kalau ingin bersama-sama ya mungkin lebih ke potensi wilayah yang kalian ingin tahu kan gitu ya. Seperti itu. Bagaimana Feni? Ya tergantung Baik, dokter. mau mendesak mau ngapain sih kita gitu, karena itu tadi yang pertama ada tujuan kuesioner itu untuk apa gitu. Kalau memang Baik, dokter. kalau Penny ingin lebih spesifik ke penyakit tertentu, ya itu akan khusus misalnya untuk ASF nih misalnya, khusus aja untuk Nabi dan diarahkan ke ASF misalnya ya. Jadi tergantung lah kita mau bagaimana gitu ya. Kalau potensinya misalnya hanya peternakan saja, berarti tidak hanya babi tapi juga ada unggas dan sebagainya, kita bisa kolaborasi itu dengan yang dari peternakan. Kalau misalnya memang lebih fokus ke peternakan. Kalau potensi wilayah ya bisa dengan yang dari manapun gitu, karena itu menyangkut potensi wilayahnya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Bagaimana Feni? Begini dok, saya kurang puas. Jadi kebetulan kan di kami yang satu kelompok ini tidak terlalu berhubungan begitu dokter. Ada yang dari kehutanan, ada yang dari perikanan, ada dari gizi begitu dokter. Lalu kami bingung bagaimana cara untuk menyusun Google Form untuk survei begitu dokter. Terima kasih dokter. Ya, seperti tadi yang saya katakan Penny, kalian kalau mau menyusun pertanyaan, tujuannya untuk apa tadi? Itu yang harus disamakan dulu. Apakah setiap hal yang teman-teman kalian juga memerlukan data itu? Nah, kalau misalnya yang dari gizi inginnya tentang status gizinya, yang dari ini tentunya ini kan beda-beda kan? Nah, kalau misalnya memang concernnya beda-beda, berarti satu kuesioner, satu pertanyaan, walaupun nanti akan ditanyakan bersama-sama ya nggak masalah. Tapi kan respondennya juga mungkin beda-beda. Ketika kamu misalnya bertanya lebih ingin tahu tentang bagaimana tentang peternakan potensi kesehatan hewannya misalnya. Nah, tentu kan yang misalnya diwawancara adalah peternaknya misalnya adalah bapaknya. Tapi ketika ingin mengetahui status gizi anaknya, tentu respondennya bukan bapaknya lagi dong. Status gizi anak mungkin ibunya lebih tahu dikasih apa makannya, bagaimana imunisasinya dan sebagainya kan gitu. Bapaknya malah nggak ngerti, kan beda itu. Respondennya juga berbeda. Tapi kalau misalnya ingin bersama-sama datanya nggak masalah dengan subjek responden yang berbeda-beda begitu. Jadi jangan dipaksakan harus satu kuesioner bersama-sama itu, karena tujuannya juga udah berbeda, respondennya juga beda. Begitu Penny. Kecuali memang si responden itu misalnya memang si tujuan itu bisa dibuat bersama seperti tadi yang saya gambarkan. Misalnya ingin melihat potensi wilayah, misalnya gitu ya. Ada potensi peternakan, ada potensi ini, potensi itu, potensi penyakit dan sebagainya ya bisa kalau begitu. Tapi kalau misalnya tidak, ya jangan dipaksakan. Baik dokter, terima kasih dokter. Oke, terima kasih Feni. Ya, tadi ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Jasmine tadi. Silakan Jasmine. Jasmine mau bertanya? Ya, selamat siang. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kalau misalkan untuk pengambilan sampel dan responden itu sebaiknya persentasenya berapa untuk mendapatkan data yang baik?
Udah, gitu aja. Ya. Baik, terima kasih Yasmin. Kalau ditanya berapa sih sampelnya, ya tentu banyak harus yang dipertimbangkan ya. Karena sampel itu bukan tergantung kepada persentase, tetapi tergantung kepada tujuan penelitian kita, lalu keragaman populasinya seperti apa, begitu. Jadi misalnya nih, saya ingin melihat pengetahuan peternak unggas tentang avian influenza, misalnya nih. Nah tentu kita lihat dulu peternakannya yang seperti apa nih. Oh, peternakannya macam-macam. Apakah kita mau mengambil semua atau fokus ke satu jenis? Misalnya saya akan fokus ke yang backyard farm aja. Nah, yang backyard farm itu bagaimana pengetahuannya, tingkat pendidikannya bagaimana? Oh, ternyata hampir sama. Nah, kalau hampir sama ya mungkin mengambil 30 responden saja sudah cukup. Misalnya untuk menggambarkan itu kalau untuk sampling. Nah, tapi beda lagi kalau kita hubungannya dengan perencanaan pengendalian. Perencanaan pengendalian kan misalnya hubungannya nanti dengan ketersediaan vaksin. Misalnya ya kalau misalnya mau pengendalian avian influenza nih, perencanaan vaksin, perencanaan logistiknya, perencanaan sumber daya ke lapangan dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu tujuannya nanti berarti kita mau nggak mau harus ada registrasi, harus ada betul-betul dihitung di lapangan gitu. Nah, kalaupun misalnya kita akan melakukan pendugaan, kalau sampling kan sifatnya pendugaan ya, karena dari sampel itu kita ingin menduga populasinya. Nah, kalaupun misalnya kita yang melakukan pendugaan, harus dipastikan bahwa metode yang dipakai untuk pendugaan itu adalah metode yang sahih, yang memang bisa digunakan gitu. Ya, seperti misalnya untuk rabies nih, banyak metode yang bisa digunakan untuk menduga populasi anjing, misalnya menggunakan capture misalnya ya. Jadi anjingnya anjingnya ada itu kita tangkap, kita tandai, selanjutnya beberapa saat kemudian kita tangkap lagi, mana yang ditandai tadi yang tertangkap, yang mana yang nggak ditandai yang tertangkap, lalu dari situ kita bisa menduga jumlah populasi. Nah, itu bisa digunakan, tapi dalam keadaan yang bagaimana gitu. Pada anjing yang diliarkan itu bisa dilakukan capture. Tapi kalau untuk anjingnya yang dipelihara di rumah, banyak yang dipelihara yang dipelihara yang di rumah yang tidak diliarkan tidak tercapture, yang tidak terduga sama kita jumlah yang diduga hanya yang melepas liarkan saja gitu. Jadi kalau misalnya di sana banyak juga yang memelihara anjing dengan tidak dilepas liarkan, maka metode itu menjadi tidak valid. Itu maksud saya ya. Jadi maksud saya gini, tidak semua hal itu kita bisa lakukan dengan sampling gitu. Tergantung tujuannya kemana nih. Kalau misalnya tujuannya saya ingin mengetahui gambaran mengenai pengetahuan masyarakat mengenai avian influenza, ya mungkin bisa sampling. Oh, ingin mengetahui jumlah anjing karena ini untuk perencanaan pengendalian. Nah, tentu harus dilihat dulu nih metodenya apa gitu. Apakah metode itu fit ya atau cocok enggak dengan keadaan di lapangan, karena masing-masing metode itu punya persyaratan. Nah, itu juga dicek metodenya. Seperti tadi misalnya metode capture digunakan untuk menduga populasi anjing, padahal anjingnya kebanyakan tidak dilepas liarkan. Itu nggak bisa kita capture kan gitu ya. Jadi tetap misalnya harus diregistrasi lagi. Nah, nanti bagaimana kalian, kalau saya sih malah berpikir gini ya, kalian tuh melakukan KKN di sana bagaimana bisa membuat inovasi gitu di lapangan, misalnya membantu dinas membuat sistem registrasi yang efektif gitu ya, misalnya registrasi apapun, mungkin registrasi babi untuk peternakan babi, registrasi anjing untuk yang banyak anjing di wilayah itu dan merupakan daerah yang masih endemis rabies, atau registrasi untuk backyardnya. Nah, dibuat sekarang kan udah pakai smartphone, udah pakai itu. Nah, bagaimana dengan teknologi itu bisa mempermudah dalam melakukan registrasi. Coba kalian misalnya membuat inovasi-inovasi begitu ya yang bisa dimanfaatkan di lapangan. Saya pikir itu meninggalkan sesuatu yang juga bermanfaat bagi dinas gitu selama kalian berKKN di sana. Mungkin itu. Bagaimana, Yasmin? Mungkin maksud saya tadi itu untuk mewakili satu lingkungan itu, misalkan dari pengetahuan masyarakat soal rabies di kelurahan itu tuh
harus berapa banyak? Ya, itu maksud saya. Tadi ketika kita bicara sampling itu kita harus lihat tujuannya untuk apa. Ya, jadi untuk apa sampel size itu atau berapa banyak sampel yang harus kita ambil itu banyak faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungannya, ya, terutama tujuan penelitiannya untuk apa, lalu tingkat ketelitian dan ketepatan yang akan kita harapkan bagaimana, lalu metode samplingnya apa yang akan digunakan, itu juga mempengaruhi gitu, maksud saya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia homogen dan sebagainya, mungkin 30 orang, itu kan ada rule of thumb di dalam statistik bahwa kalau udah 30 itu dia akan menyebar normal gitu ya. Nah, misalnya mungkin 30 udah bisa tuh kalau dia tidak terlalu beragam, tapi kalau beragam ya mungkin segitu nggak cukup gitu loh maksud saya. Nah, jadi nggak bisa dijawab 5%, 10% nggak bisa. Kalau untuk sampling itu kita bisa menjawab seperti itu, kembali lagi pada tujuan. Nah, saya contohkan juga tadi, kalau tujuannya untuk pengendalian misalnya, berarti beda lagi tuh tadi, seperti misalnya ingin tadi menduga populasi anjing, seperti apa misalnya ya. Nah, itu beda lagi juga sampel metodenya, bukan lagi sampel size-nya yang ditentukan, tapi bagaimana metodenya, tadi ada capture yang saya gambarkan tadi itu. Tapi itu pun nanti masing-masing metode itu punya persyaratan gitu loh. Kapan kita menggunakan metode ini, kapan metode itu. Jadi yang di sampel size itu tadi tergantung kepada tujuannya tadi, gitu ya. Kalau seperti tadi, kalau misalnya saya mau membawain kuesioner nih berapa ya minimal, ya, tadi tergantung kepada tujuan penelitiannya. Gitu. Baik Ibu Eti, terima kasih banyak. Yuk, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ada lagi Bu, satu lagi yang bertanya nih, Derida. Mungkin ayo Derida, silakan. Ya, terima kasih dokter. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Derida, lokasi KKN di Kabupaten Bogor. Izin bertanya Bu, untuk melakukan pengambilan data pretest dan posttest setelah sosialisasi atau pengajaran yang bertujuan untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap sesuatu hal begitu dok. Sebaiknya bentuk pengambilan datanya checklist, kuesioner, setuju tidak setuju atau bagaimana ya Bu? Sekian yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Tentunya kalau untuk pretest dan posttest dari suatu program penyuluhan, nah penyuluhan itu kan tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan ya kan? Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat penyuluhan itu gitu, sehingga pretest dan posttestnya pun untuk mengukur pengetahuan. Nah, sehingga bagaimana? Tentunya kita harus membuat daftar pertanyaan, bisa kuesioner bisa ya, yang intinya adalah menanyakan tentang substansi itu, gitu. Misalnya gini, kalau untuk misalnya contoh untuk brucellosis ya, misalnya kalian ini penyuluhannya itu tentang brucellosis misalnya. Tentunya di sana di pretest itu kalian membuat pertanyaan tentang seputar brucellosis, dari mulai agen penyakitnya apa, bukan agen penyakit yang spesifik Brucella abortus itu bukan ya, tapi maksud saya dia disebabkan oleh kuman gitu. Jadi setidaknya kalau peternak tahu itu kuman, maka dia akan melakukan pengendalian untuk menghindarkan kuman gitu. Jadi bukan yang lain. Karena saya pernah di suatu wilayah yang endemis malaria, saya tanya apa penyebab malaria, mereka bilang ada yang bilang karena minum air kelapa, ada yang bilang karena makan mentimun gitu kan. Nah jadi akhirnya kalau misalnya malaria itu diakibatkan oleh karena minum air kelapa, dia nggak akan minum air kelapa supaya nggak malaria, atau dia nggak makan mentimun supaya nggak kena malaria, kan gitu. Pencegahannya kan begitu. Nah sehingga kita harus bertanya apa yang menyebabkan brucellosis itu, misalnya disebut oleh kuman, bukan, walaupun nggak spesifik harus disebutkan nama kumannya gitu, enggak, namun dia tahu itu adalah kuman misalnya. Lalu bagaimana menghindarkannya, misalnya vaksinasi, sanitasi dan sebagainya ya, itu kalian tanya. Lalu kalau misalnya terjadi apa yang dilakukan, apa yang harus kita lakukan kalau terjadi, itu semua ditanya dalam bentuk soal. Soalnya mau bagaimana Bu, apakah pilihan ganda, apakah esai, apakah BS, tergantung juga respondennya. Kalau misalnya responden itu bisa mengisi sendiri, kita tidak usah wawancara,
dibagi aja soalnya misalnya oleh kita atau sebelum penyuluhan ya. Nah, dia bisa mengisi sendiri ya soal pilihan ganda tidak masalah. Tapi kalau kalian harus wawancara, tentu soal BS yang lebih mudah karena kita hanya tanya betul atau salah. Betul atau salah Bu? Gitu kan kita nggak usah bilang jawabannya A, B, C, D itu tadi apa jawabannya ya? Nah kalau wawancara kan dia harus ingat-ingat kan A ini, B ini, C ini, D ini kan susah gitu. Jadi kalau diwawancara langsung di tesnya, nah kita bisa dengan salah, benar atau tidak tahu gitu aja. Tapi kalau dia mengisi sendiri, kamu bisa membuat dengan pilihan ganda bisa kayak saya nguji kamu aja gimana? Kayak dosen menguji kamu memberi ujian tapi dengan bahasa untuk peternak bukan bahasa untuk mahasiswa tentunya. Buat seperti itu, misalnya beberapa pertanyaan, demikian juga dengan sikap dia. Nah, kalau sikap itu lebih ke kalau itu pengetahuan ya, kalau sikap kan lebih ke sikap dia. Apakah dia setuju atau sangat tidak setuju atau netral aja gitu, nggak setuju nggak setuju enggak. Nah itu juga ditanya. Itu kalau kita ingin mengukur sikap. Nah kalau perilaku nggak bisa dilihat. Kalau dari penyuluhan kita hanya bisa melihat dua hal itu saja. Apakah kita bisa mengubah pengetahuan atau mengubah sikap. Nah setelah pretest, setelah penyuluhan, lakukan lagi dengan pertanyaan yang sama tentunya supaya kita bisa melihat nih oh ada kenaikan nilai ganda sebelum dan sesudah seperti itu. Cukup jelas nggak, Derida? Ya, baik Bu. Cukup jelas Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Derida. Nah, karena waktu memang sudah lewat kita 10 menit dari pukul 2.30, ya jadi nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan, boleh mungkin dikirimkan ke saya dan saya akan coba komunikasikan dengan Ibu Dr. Eti. Ya. Baik. Baik, karena waktu yang tidak memungkinkan, sebelumnya akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari Ibu Dr. Eti dan juga materi pembekalan yang insya Allah akan sangat berguna bagi kelancaran KKN nantinya, terutama untuk mahasiswa FKH. Ya, jadi ya selamat mengabdi dan sukses. Ya, terima kasih banyak Ibu Eti atas terima kasih. Mohon maaf apabila banyak hal-hal yang mungkin tidak seperti itulah diharapkan gitu. Mohon maaf. Semoga bisa memberikan bekal yang baik. Insya Allah pasti Bu, dan kami juga mohon maaf jika ada sesuatu tidak berkenan. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kirimkan materinya ke Pak Tuta ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih akan saya sebarkan. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elo. Terima kasih semuanya. Izin Ref ya. Ya baik Bu, terima kasih. Terima kasih Dok. Sama-sama, terima kasih semuanya ya. Jangan lupa besok ya. Besok sesi satu lagi, habis itu berakhir ya. Baik Dokter, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, silahkan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga.